Bang, jadi sebenarnya urgent apa enggak sih? Ini kan dua argumentasi yang akhirnya menyebar di masyarakat. Satu pihak bilang enggak urgent ini, dan juga kan ada ranahnya, kanalnya masing-masing. Sementara satu sisi mengatakan ini urgent untuk membuktikan banyak tudingan atau kecurigaan adanya kecurangan. Ya tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada pada orang yang merasa bahwa harus ada perbaikan ke depan termasuk peran presiden dalam hal ini, kita merasa bahwa ini urgent. Kenapa sekarang? Ya nggak ada waktunya lagi. Sebab kalau kita bicara nanti setelah presiden yang sekarang ini selesai masa baktinya, ya nggak ada lagi namanya angket. Dong presidennya udah selesai. Dan memang waktunya sekarang gitu. Karena itu ya urgent. Supaya ketahuan apa yang selama ini yang muncul di tengah masyarakat soal dugaan keterlibatan presiden. Ingat loh ya, dugaan keterlibatan presiden dalam hal cawe-cawe untuk memenangkan satu paslon. Oleh karena itu, bukan berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilu. Sebab kalau teknis pelaksanaan pemilu jalurnya udah jelas. Anda ke MK, Anda ke Bawaslu. Tapi karena ini berhubungan dengan ranah eksekutif, dugaan adanya penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral yang dilakukan secara tidak sah. Nah, oleh karena itu cara untuk melihatnya itu adalah angket. Bukan melalui Bawaslu, bukan melalui MK. Itu keliru juga. Mau melihat keterlibatan presiden secara politik kok pintunya melalui MK. Bawaslu atau MK. Iya, mau melihat keterlibatan presiden untuk menangkan paslon dengan cara yang ilegal kok melalui Bawaslu. Enggak. Bukan itu pintunya. Bang lihat bahwa ini juga salah satu upaya pihak yang kalah kalau tadi disebutkan gitu. Ini. Oleh karena itu, ini kan slogan kita itu siap kalah siap menang. Nah, itu harus kita maknai siap kalah untuk melakukan tuntutan, siap menang untuk dituntut. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi jangan siap kalah itu artinya legowo, siap menang itu artinya gembira. Jadi belum selesai nih perjuangannya gitu. Makanya sekarang kita maknai saja siap kalah siap menang itu artinya yang kalah siap menuntut, yang menang siap dituntut. Gitu loh. Karena penggunaan kalimat siap kalah siap menang itu membuat kita selalu abai untuk melakukan introspeksi terhadap sistem pemilu kita. Apa akibatnya? Akibatnya dari pemilu ke pemilu bukannya pelanggaran makin sedikit, yang terjadi makin berat. Di 2019, 2014 kita disibukkan oleh politik identitas. 2019 hoax, 2024 dugaan keterlibatan presiden secara ilegal, gitu loh kira-kira kan. Nah, ini semua harus kita perbaiki. Nggak bisa diselesaikan dengan kalimat legowo aja. Sejauh mana hak angket bisa memperbaiki itu? Yang pasti kalau nanti angket itu orang-orangnya akan dipanggil, lalu ditanyain peran kalian apa, akan ketahuan tuh. Jadi persis seperti yang kita alami waktu terjadi angket Bank Senturi. Jadi semua kita tahu, oh polanya begini, caranya begini, akan metodenya kelihatan begitu. tuh, akan terbongkar. Dari situlah kemudian nanti kita rangkum untuk memperbaiki kembali sistem pemilu kita. Lah ini kok sistem pemilu yang kita udah lakukan berkali-kali dengan kewenangan Bawaslu yang makin besar, uang 2 kali lipat yang kita pergunakan, tapi pelanggarannya makin tak tertangani. Alih-alih tertangani, saya kira tidak hanya di Pilpres ya, di Pilegnya pun banyak keluhan, dan yang terakhir ini adalah masalah Sirekap. Sirekap ini dananya besar, ini uji yang ke-5 kali dalam pemilu, lo makin parah dari yang sebelumnya. Ini belum kita pakai Sirekapnya udah masalah. Jadi gitu urusannya sebenarnya banyak banget yang bisa dicari titik terangnya lewat angket ini. Lagi-lagi jangan keliru, kan keliru kita itu adalah kalau tahapan clear, nggak ada pintunya kecuali ke Bawaslu maupun ke MK. Tapi dugaan keterlibatan presiden, dugaan loh ya. Nah besok-besok nanti dipotong, ada lagi yang ngaduin kita. Ini polanya udah begitu sekarang ini ya kan. Dugaan keterlibatan presiden secara ilegal di dalam pelaksanaan pemilu, memang pintunya tidak lain dan tidak adalah angket. Nah, supaya angket ini tidak omon-omon saja. Nah, tunggu dulu, masih ada waktu. Cepetan, saya mau breaking dulu. Kita mau headline dulu. Kita break dulu. Baik, kita harus jeda. Apakah dugaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rey, ujungnya sebenarnya bukan untuk membahas soal tahapan atau cawe-cawe, tapi ujung targetnya adalah agenda mengenai pemakzulan presiden. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.